Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa mendengarkan dari kajian saya yaitu tentang mengenal dari rukun Islam. Tentunya kemarin kita sudah membahas tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal tentang zat Allah. Saat ini kita akan mengenal dari rukun Islam. Yang pertama-tama tentunya rukun Islam adalah meyakini dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu mendirikan sholat. Tentunya saat ini kita masih di dalam rukun yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Kemarin dengan perincian yang uh, tentunya dengan singkat dan ringkas, apa saja yang dibutuhkan di dalam sholat, kita terhindar dari najis, bahkan kita harus memiliki suci dari hadas kecil maupun hadas besar tentunya, dan apa saja yang hendak dikerjakan ini suatu perkara yaitu sholat. Tentunya dia memiliki rukun juga di dalam sholatnya, begitu juga dengan wudhu, terhindar dari najis, rukun di dalam melakukan wudhu, itu hendak mengerjakan sholat, maka seseorang ini harus memiliki wudhu, dan di dalam wudhu pun ada rukunnya. Yang saat ini kita sudah memasuki di dalam rukun sholat, yang mana tentunya rukun sholat tersebut ada 14. Salah satunya yaitu niat, membaca Al-Fatihah, berdiri menghadap kiblat, dan seterusnya. Hingga saat ini kita akan memasuki apa yang hendak dibaca setelah seseorang tasyahud akhir atau tahiyatul akhir. Kemarin karena kita sudah membahas tentang tahiyatul akhir dan sedikit pembahasan tentang apakah boleh kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun selainnya di dalam sholat. Tentunya berbagai banyak ulama berpendapat bahkan itu suatu hal yang tidak dibolehkan jika doa tersebut dilafazkan secara lisan. Jika dia melafazkan secara lisan, tentu menyebabkan batalnya dari sholat seseorang tersebut. Sehingga doa ini harus menggunakan bahasa Arab. Jika belum bisa, tentu di dalam hati, di dalam tidak dilafazkan di dalam lisan. Walaupun sebenarnya doa itu di dalam hati, namun lisan ini untuk melatih supaya hati ini senantiasa bisa berdoa. Jadi seseorang harus mempelajari dari doa-doa yang mana di dalam sholat. Saat ini kita memasuki bab tentang apa doa yang dibaca setelah tahiyatul akhir. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, tentu kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari apa doa yang dibaca setelah selesai seseorang ini membaca tahiyat akhir dan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dan ahli keluarganya, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan video sebelumnya. Saat ini kita akan melanjutkan dari video tentang apa yang dibaca doa setelah melakukan tahiyatul akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, apa yang dibaca setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mada, apa
takulu yang diucapkan setiap seseorang atau atas dirimu, atas dia. Ba'da tasyahudi, setelah melakukan tasyahud, wassolati dan solawat, alaihi kepada baginda Nabi, wa alihi dan kepada keluarganya Nabi, wassalama dan membaca salam. Jadi apa yang dilakukan seseorang setelah dia melakukan tasyahud akhir atau tahiyatul akhir, membaca sholawat kepada Nabi dan ahli keluarganya, dan membaca salam. Itu salam kepada tentunya kepada Nabi. Apa yang dibaca setelah itu? Aqulu, mengucapkan atau membaca siapakah saya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. A'udzu, yaitu berlindung, bika kepada engkau, dengan engkau, min adzabil qabri, yaitu dari azab kubur atau siksanya kubur. Wa min adzabin nar, dan dari siksa api neraka. Wa min fitnatil masyihid, wa min fitnatil masyih, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal, yaitu dajjal. Allahumma, duh Allah, ya Allah, ighfir, ampunilah, li kepadaku, ma pada suatu dosa atau pada dosa, qaddamtu yang telah lalu, yang saya telah melakukannya. Wama, dan sesuatu dosa, akhartu yang terakhir melakukannya. Siapa yang melakukan? Yaitu saya. Wama, dan dosa, asraftu, yaitu menyembunyikan si dosa tersebut. Siapa yang menyembunyikan? Ya saya. Wama, dan sesuatu, a'lamtu, yang menampakkan. Siapa yang menampakkan? Ya saya. Anta, adapun engkau, muqaddamu, yaitu zat yang dahulu. Wa anta, dan engkau, muakhiru, yaitu zat yang akhir. La ilaha, tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Faghfir, maka ampunilah, li kepadaku, maghfiratan, dengan ampunan, min indaka, dari sisi engkau, warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku, innaka, sesungguhnya engkau, anta, yaitu engkau, al-ghafur, yaitu zat yang maha mengampuni, zat yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha pengasih. Allahumma ya Allah, Rabbana, ya Tuhanku, atina, berikanlah kepada kita, kepada kita, fid dunya, yaitu di dalam kebaikan di dalam dunia, fid dunya, yaitu di dalam dunia, hasanatan, pada suatu kebaikan darinya, wa fil akhirah, dan di akhirat, hasanatan, juga kebaikan atasnya. Wakina, dan berikanlah perlindungan kepadaku, azaban nar, yaitu dari azabnya api neraka. Jadi di sini yaitu doa setelah seseorang melakukan tasyahud akhir, setelah itu sholawat kepada Nabi, dan tentunya salam kepada dan sholawat kepada keluarga Nabi dan salam, lalu dia berdoa sebagaimana doa berikut. Dan tentunya banyak sekali doa-doa juga yang masyhur di kalangan para alim ulama yang telah mengajarkan di berbagai tempat pengajian atau TPA.
yang tentunya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masyihid dajjal, itu juga sudah cukup tentunya. Doa-doa berbanyak doa, berbagai macam doa yang telah diajarkan. Tentunya di sini doanya berlindung dari fitnahnya dajjal dan berlindung dari azab yang berat yaitu azab kubur, maupun dari meminta dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wallahu a'lam. Sehingga di sini jelas sekali bahwasanya kita di dalam sholat itu adalah sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'raj atau pertemuannya hamba kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala sujud, dikala duduk di antara dua sujud, di antara ruku maupun di dalam berdiri. Jika kita tidak bisa di dalam melafazkan dengan bahasa Arab, tentu kita hanya diperbolehkan di dalam hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dari sholat kita tidak menjadikan suatu hal yang menyebabkan itu sholat batal. Wallahu a'lam. Sehingga banyak sekali ulama-ulama dahulu sholat hajat berdoa yang panjang-panjang di dalam sujudnya, karena di dalam sholat itu adalah tempatnya doa, dan banyak sekali hadis-hadis yang mendukung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu mafhum lebih dekat kepada hambanya dikala dia sujud atau dikala dia sholat di waktu sujud. Sehingga penting sekali kita berdoa di kala sujud itu yang banyak. Jika kita tidak mampu di dalam bahasa Arab, di dalam hati. Namun jika kita berdoa dengan pujian-pujian kepada Allah melalui asma-asma Allah, tentu juga diperbolehkan. Misalnya kita membutuhkan suatu hajat dunia, kita membaca ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak. Ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak. Maka itu tidak membatalkan dari sholat, karena kita menggunakan lafaz bahasa Arab. Terus kita mungkin meminta suatu kekuatan, ya Jabbaru, ya Qahar, ataupun doa-doa yang hal tersebut dengan si asma-asma Allah, meminta dengan memuji-muji Allah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan afdalud du'a yaitu alhamdulillah wa afdalu zikir la ilaha illallah. Sehingga dengan seseorang memuji Allah dengan asmaul husnahnya Allah Subhanahu wa taala, itu suatu pujian atau suatu doa yang lebih baik. Sebagaimana tadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini menunjukkan doa yang terbaik itu yaitu memuji-muji Allah. Sehingga di pesantren banyak sekali mengajarkan dari pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai doa-doa yang telah dirangkum oleh para ulama-ulama ataupun para guru-guru mereka yang tentunya terjaga hingga hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW melalui mimpinya ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan melanjutkan dari apa yang dibaca setelah tasyahud akhir tadi. Maka melanjutkan dengan doa tadi. Setelah itu apa yang kita baca, maka di sini juga maza apa takulu, yaitu yang diucapkan siapa engkau, ba'da doa, yaitu setelah membaca doa tadi. Jawab akulu, adapun yang diucapkan atau dibaca, siapa yang membaca, yang membaca yang melakukan sholat, yaitu saya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu, adapun keselamatan, alaikum atas, ialah semoga atas kalian, warahmatullah, dari rahmatnya Allah. Yaminan, yaitu menolehlah ke sebelah kanan.
yamin, yaitu menoleh sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu sama juga. Adapun keselamatan. Alaikum, semoga Allah berikan kepada kalian. Warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Yasaron, maka menolehlah sebelah kiri. Maka dilakukan seseorang ini ketika sudah melakukan doa tadi, maka dia Assalamualaikum warahmatullah menoleh sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullah menoleh sebelah kiri. Dan adapun doa tadi yang sebelum itu, walaupun hal tersebut doa yang kita setelah jelaskan, walaupun perkara doa tersebut tidak masuk di dalam kata rukun, karena rukun sholat kemarin sudah kita bahas. Rukun sholat ini pertama yaitu seseorang harus menghadap kiblat dahulu, yang melakukan takbiratul ihram, kemudian ia membaca Al-Fatihah, lalu ruku, kemudian dia berdiri itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan itu pun dilakukan dengan penuh zikir, doa, meminta kepada Allah, dan semuanya banyak sekali dari penjelasan hadis yang menceritakan bagaimana doa-doanya Rasulullah SAW di dalam sholat, dan ini ulama mempermudah di dalam menulis apa doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan adapun doa iftitah itu juga termasuk sunnah, namun suatu hal doa tersebut sangat penting karena kita di dalam sholat, sebagaimana dalam hadis tadi, sholatu mi'rajul mu'minin, sholat ini mi'rajnya orang beriman, tempat pengaduannya orang beriman. Maka alangkah baiknya jika dia berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa setelah tasyahud akhir pun diberikan, walaupun ini sudah tidak masuk di dalam rukunnya. Karena kalau seorang tidak menunaikan rukun, maka sholatnya tidak sah atau batal. Kemudian jika dia melakukan doa-doa yang telah diajarkan ulama-ulama ataupun doa-doa masyhur, tentunya itu lebih baik. Karena di dalam sholat itu yaitu isinya doa-doa. Walaupun rukunnya itu gerakan-gerakan itu termasuk dalam rukun, namun doa-doa di dalam sholat pun menjadikan hal itu diwajibkan karena itu isinya dalam doa-doa. Wallahu a'lam. Setelah seseorang itu doa, namun jika sudah dia membaca doa tersebut, maka dia salam. Salam ini selesailah sholat dari si orang pelaku sholat tersebut. Dan sholat ini harus dilakukan dengan tertib. Sebagaimana dalam rukun dikatakan, rukun yang ke-14 adalah tertib. Jika seseorang tidak tertib di dalam melakukan sholat, maka sholatnya pun batal ataupun tidak sah. Contoh dia melakukan sujud yang tidak sempurna, ruku yang tidak sempurna, ataupun duduk di antara dua sujud yang tidak sempurna, bisa dikatakan sholat sebagaimana ayam mematuk makanannya, begitulah kurang lebihnya, sehingga tidak sempurna, itu pun menyebabkan dia tidak sah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan yang mana hadisnya kurang lebihnya pain soluhat sairu amalih ila akhir hadis, mana jika seseorang sholatnya itu sempurna, sholatnya itu baik, maka di yaumul hisab Allah akan menganggap suatu amalan apapun yang dilakukan menjadi suatu hal yang baik. Dan namun jika seseorang itu tidak baik sholatnya atau tidak sempurna di dalam melakukan sholatnya, tentu hal tersebut menyebabkan dari tidak baiknya seluruh amalannya. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Sehingga sangat penting kita mempelajari ataupun memperbaiki sholat kita sehingga belajar untuk menyempurnakannya, baik di dalam rukunnya maupun perkara-perkara yang sunnahnya, karena suatu sunnah itu jika ditinggalkan tentunya suatu hal yang rugi, karena tidak bisa kita akan kembali lagi melakukannya
setelah kita di yaumul hisab ataupun di saat ditampakkannya suatu hal tersebut, bagaimana besarnya keuntungan suatu hal tersebut di saat itu. Wallahu a'lam. Semoga kajian kita yang singkat ini bisa memberikan suatu manfaat terhadap diri kita dan memberikan motivasi di dalam diri kita untuk mempelajari lagi doa-doa di dalam sholat yang belum kita hafal tentunya. Dengan bantuan-bantuan banyak sekali saat ini yang memudahkan, yaitu dengan tuntunan sholat kita baca dan kita hafalkan doa-doanya. Karena saya kurang lebihnya juga mengambil dari tulisan karya-karya ulama yang tentunya memudahkan kita di dalam memahami rukun yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Wallahu a'lam. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa kalian tekan like untuk mendukung dari video saya dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.